siapa seseorang yang untuk aku berbakti kepadanya. Nabi kita bersabda umum untuk sulaman baru kemudian serta berikutnya untuk aku berbakti kepadanya. Nabi kita bersabda umum untuk kali ketiga kultuman baru umum kultu man baru untuk kali keempat wala abaka sunan akrabakan akrab. Kali keempat Nabi kita menjawab, kemudian bapak kandungmu, kemudian keluarga yang dekat dan yang terdekat. Hadis riwayat Imam Abi Dawud, At-Tirmidzi, Al-Hakim, sanadnya sahih. Allah. Jadi menurut ulasan daripada ulama, kenapa sampai 3 kali Nabi kita memberikan jawaban kepada kita dengan pertanyaan yang sama, siapa orang yang paling patut untuk aku berbakti, taat dan setia kepadanya? Nabi kita bersabda, mak kamu, kemudian siapa mak kamu, kemudian siapa mak kamu, pada kali keempat kemudian baru dengan bapak anda. Jadi yang walaupun tidak ada keterangannya daripada hadis, tapi kalau kita mengamati ada dalam 3 keadaan yang kita sebagai suami, kita sebagai bapak, kita sebagai laki-laki tidak akan mungkin melakukan 3 perkara yang itu hanya sebagai khususiat, hanya boleh dilaksanakan oleh seorang perempuan. Dia sebagai emak, dia sebagai istri. Yang pertama, masa mengandung. Itu suatu keadaan yang dengan kita tidak akan mungkin berkongsi atau mengambil alih dan giliran dengan istri kita untuk kita mengandung. Yang namanya mengandung itu adalah hanya semata-mata dengan perempuan. Kemudian yang kedua, masa melahirkan. Yang dalam keadaan seperti apapun hebatnya tidak akan mungkin dengan kita mengambil alih tugas perempuan untuk melahirkan anak. Kita mohon, kita minta. Kalau dengan proses dengan perantara teknologi canggih sekalipun tidak akan mungkin dengan laki-laki akan melahirkan, karena kita tidak mempunyai rahim. Di samping struktur anggota tubuh kita tidak sama bentuknya dengan perempuan. Kemudian yang ketiga, yang kita tidak boleh mengambil alih daripada perempuan. Kalau untuk urusan-urusan yang lain boleh-boleh saja. Apa yang tidak boleh kita laksanakan? Apakah kira-kira untuk buatkan dia makanan, untuk buatkan dia botol susu, untuk mengasuh dia, ngendong dia, ngangkat dia, belah dia, ganti lampir, itu semuanya kita boleh buat. Tapi 3 perkara tadi itu kita tidak akan mampu untuk mengambil alih daripada istri atau juga daripada perempuan. Yang pertama hamil, yang kedua melahirkan, dan yang ketiga penyusuan. Laki-laki tak ada air susu dan anak pun tak akan ada nyusu kalau dengan kita. Jadi susu kita dulu tak lalu dia. Bukan sekat tak ada aja kalau seandainya ada pun kalau kita nak bagi dia menyusu, ini dia. Nah seperti itu. Kalau ya kadang-kadang kita laki-laki bahasa sana isang-isang, mungkin bahasa kita saja aja. Nah, jadi kadang-kadang anak menangis, mak dia lagi sibuk. Jadi kadang-kadang yang kita suruh dia menyusu dengan kita, kita buka baju kita suruh dia menyusu. Setelah kita tarik geli kepala, maka dia nampak kebingungan, nampak pelik dan aneh. Bentuknya beda dan juga dengan keadaannya pun juga atau bentuknya sama sekali tidak menggunakan keinginannya. Jadi itu diantara daripada hikmah dan hukum lain, kenapa dengan kita disuruh berbakti kepada mak kandung kita sampai 3 kali, untuk kali keempat baru kepada bapak kandungmu. Allah summa abaka. Berikutnya kemudian kepada keluarga rahim yang akrab yang paling dekat dengan Anda. Riwayat yang berikutnya an Atha bin Yasar radhiyallahu anhu an Abbas radhiyallahu ta'ala anhu annahu atahu rajulun. Seorang laki-laki datang
menemui Sayyidina Abdullah ibnu Abbas dan seraya bertanya ini, seraya memberitahukan ini khatabtu imra'atan, memberitahukan bahwasanya aku telah melamar seorang perempuan fa'abat an tankihani. Perempuan itu enggan untuk menikahi aku, maksudnya enggan untuk kawin dengan aku. Atas faktor apa saja? Ya kita juga seperti itu. Wajar-wajar saja kalau berlaku perkara semacam itu. Yang berdasar dengan perempuan tidak berkenan dengan orang yang meminangnya. Ya imam, karena tidak memenuhi kriteria yang disyaratkan. Ya imam, karena tidak ada keserasian dan kesamaan. Ya imam, karena pertimbangan lainnya. Banyak faktor yang sehingga dengan perempuan menolak lamaran daripada seseorang. Ini bukan cerita karena wajar tidak wajar, pantas tidak pantas, patut tidak patut, ideal bukan tidak ideal. Siapa kira-kira kalau berbicara tentang kemuliaan, kesempurnaan, kehebatan, keagungan yang sehebat Sayyidina Rasulullah SAW? Ternyata dengan Nabi kita sendiri pernah ditolak oleh beberapa orang perempuan. Di antara daripada yang pernah menolak baginda Nabi Sayyidatuna Ummu Hani. Ummu Hani pernah menolak lamaran Sayyidina Rasulullah SAW. Jadi kata beliau, bukan karena tidak mengenal dan juga bukan karena tidak mengingat kemuliaan, keagungan, kesucian dan kehebatan daripada baginda Nabi. Pasti dan pasti akan mendapatkan jaminan surga kalau pada itu menjadi istri Sayyidina Rasulullah SAW. Itu kemuliaan yang pertama. Tentu seseorang yang hidup menjadi sebagai seorang istri daripada Rasulullah SAW, yang pertama akan mendapatkan jaminan akhirat yang pasti. Kemudian yang kedua akan mendapatkan layanan santunan yang istimewa. Nabi kita bersabda, khairukum, semulia-mulia kalian, khairukum li ahli. Orang yang paling santun, yang paling mulia dan yang paling baik dengan istri atau dengan keluarga. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang paling santun dan juga yang paling mulia dan yang paling baik dengan ahli dan keluargaku. Itu yang pertama. Betul, tidak sebagaimana dengan kehidupan muslimah kita dengan suaminya masing-masing. Kalau dengan seumpama kita, kadang-kadang kita marah, kadang-kadang kita peduli, kadang-kadang kita usik-usik, kadang-kadang mungkin secara telanjur kita dengan perbuatan yang tidak sepatutnya kita laksanakan. Ya wajar-wajar saja, memangnya siapa kita terlebih dahulu. Begitu Nabi Isa yang masuk daripada segala kesalahan. Jadi kalau sampai berpeluang untuk menjadi istri kepada menjadi suami menjadi istri kepada Sayyidina Rasulullah SAW, berarti kenyamanan, kesejahteraan, ketentraman, kebahagiaan, keseronokan itu tidak ada tandingannya. Jadi tidak boleh dihayalkan dengan wanita-wanita manapun kalau pada saat dia menjadi sebagai salah seorang atau menjadi istri kepada Sayyidina Rasulullah SAW, keramah tamahannya dengan baginda, kebijakannya dengan baginda, ketaatannya dengan baginda, kemuliaannya dengan baginda, kehebatannya dengan baginda, keperkasaannya pun juga dengan baginda. Jadi kita kalau pada itu datang musafir, kita akan keliling ke 9-9-nya, tak sampai kepada penghujung. Semuanya mendapatkan apa-apa batin dengan hitungan juga dengan peruntukan yang sama. Awayuti kudane, apakah nanti kita mampu untuk melaksanakannya? Jadi orang Sayyidina Anas bin Malik, kata Sayyidina Anas bin Malik, umbi itu aku diberitahukan, aku diinformasikan bahwa Nabi kita Allah berikan kekuatan seperti kekuatan 40 orang laki-laki dari para ahli surga, sehingga Nabi kita boleh memberikan kepuasan sepuas-puasnya, kalau dengan bahasa kenyang, sekenyang-kenyangnya kepada istri-istri beliau. Jadi apa yang didambakan, apa yang diharapkan oleh mereka, tapi itu pun ternyata ada di antara daripada mereka yang menolak lamaran Sayyidina Rasulullah SAW. Jadi atas alasan apa saja, kata Ummu Hani, bukan karena dengan baginda tidak layak kawin dengan aku, tapi aku takut, bimbang dan khawatir
kalau aku tidak boleh memenuhi hak-hak yang sepatutnya untuk aku laksanakan kepada dirinya. Itu pertimbangannya. Bukan karena aku tidak layak untuk menjadi istri Rasulullah. Nabi saya khawatir kalau saya tidak boleh untuk menjaga, untuk memenuhi tuntutan hak-hak dan adab seorang istri kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Jadi makna daripada perkataan tadi itu jelas, memang saja tidak boleh, memang tidak boleh kita sama-samakan. Allah. Jadi memang dengan kita tidak boleh menyamakan antara kedudukan dengan kedudukan. Kita nanti alhamdulillah tidak boleh dengan kita menyamakan antara pangkat dengan pangkat. Jadi misalkan saja kalau pada itu dengan seseorang menjadi istri kepada Tuan Sultan, tentu tidak sama halnya pada itu menjadi istri dengan orang biasa-biasa saja. Jadi kalau seandainya hak kepemimpinan, hak kerajaan, hak kemuliaan, hak sebagai seorang pemimpin itu tidak terpenuhi, tidak seperti kalau pada saat tidak terpenuhi hak suami biasa. Kenapa? Sebab hukum hak-hak kepada orang yang mempunyai jabatan tinggi, yang mempunyai kemuliaan dan sebagainya jauh lebih banyak daripada hak-hak kepada suami atau kepada istri biasa. Jadi kejadiannya seperti apa? Qala atahu rajulun faqala inni khatabtu imra'atan, aku telah meminang seorang perempuan tapi ternyata dia enggan untuk menikahiku. Wa khatabaha ghairi. Terus perempuan tadi itu dilamar oleh laki-laki lain, dipinang oleh laki-laki lain. Fahabbat an tankihahu. Ternyata dia berkenan untuk berkawin dengan laki-laki yang kedua. Qala bazirtu 'alaiha faqataltuha. Maka pada saat dia terima lamaran daripada laki-laki yang lain, aku cemburu, akhirnya aku bunuh dia. Terus akan ini orang. Itu betul-betul cemburu yang membabi buta. Kalau sampai orang dibunuh gara-gara kena kalah saingan, ya banyak asbab oleh Allah. Mungkin asbab musababnya dia lebih tampan, mungkin dia lebih perkasa, mungkin dia lebih pintar, mungkin dia ada jabatan, mungkin dia ada kedudukan. Secara kesimpulannya, yang walaupun tidak mutlak seseorang itu punya kelebihan, yang mungkin saja dia berkenan dengan laki-laki tadi itu yang walaupun serba di bawah daripada segala-galanya, tapi kesederhanaannya yang menonjol. Dia masya Allah orangnya ramah asbab, cepat mudah dikenal dan juga cepat kenal dengan orang ramai. Mungkin itu yang jadi asbab pilihan. Jadi kadang-kadang kita dengan fakta nyata. Jadi kita tahu ada teman-teman kita di kuliah dahulu, dia dilamar oleh beberapa orang. Yang pertama tampan betul, mesum sekali. Sementara yang menjadi suami kepada wanita tadi itu justru yang kurang daripada berbagai aspek. Orangnya rendah, kita gelap lagi. Tapi miskin, ada penghasilan yang cukup yang memadai. Tapi bagaimana dia boleh menang? Mungkin ibadahnya kuat barangkali. Mungkin barangkali dia bacakan Yasin 41 kali, atau mengajarnya, atau juga dengan tahajudnya. Kan ada satu cerita dalam satu perjalanan, seseorang menemukan seorang laki-laki yang sudah berumur, orangnya jelek, hudu, miskin, dan tidak memiliki sembarang kelebihan, terbaring di atas paha perempuan yang paling cantik. Jadi perkara ini bukan hanya mengundang orang-orang yang mengenalnya, dengan orang yang tidak mengenalnya yang kali pertama terjumpa dia pun udah cemburu. Ya Allah, seksi, berkulit putih, lembut, guna ekor saban hari barangkali, atau juga dengan citra kepala dengan pelembut kulit supaya nampak kelihatan kulit itu ceria, putih, bersih, bening. Itu kalau kita dapat isi yang macam itu, penghasilan gaji setakat 2.000 aja surat tak bakalan cukup. Untuk urusan kulit dia saja, untuk urusan muka saja,
Begitu kita masuk bilik mandinya, macam-macam jenis minyak harum, macam-macam jenis berlumpur. Untuk melembutkan kulit 1, 3, untuk mencerahkannya 4, untuk memutihkannya 5. Oh ya ilaha illallah. Itu kalau 400 habis kadang-kadang sampai ribu-ribu habis duit hanya untuk beli alat-alat kosmetik yang semacam itu. Kita nasibukan cerita tadi itu. Seorang laki-laki yang bodoh terbaring di atas paha perempuan yang paling cantik, yang memang selayaknya kalau seperti zaman kita sekarang dia boleh menjadi ratu cantik. Tapi ternyata yang terbaring di paha seorang laki-laki tua yang bodoh, kerdil dan jelek. Pada saat si laki-laki tadi itu terjaga, maka dengan si laki-laki yang melihatnya itu bertanya kepada wanita berkenaan, bagaimana dengan ente, bagaimana dengan kamu boleh terima laki-laki yang semacam dia sebagai suami? Apa kata perempuan tadi itu? Hei kamu, mungkin saja laki-laki tua atau laki-laki yang berparas bodoh, jelek, yang serba kurang ini mempunyai hubungan komunikasi erat dengan sang pencipta. Dia orang yang mulia di sisi Allah, sehingga Allah jadikan sebagai balasannya. Dan mungkin saja aku ini orang yang jahat dan buruk atas serangan perilaku hati atau juga dengan tujuanku yang tidak elok, sehingga Allah berikan aku balasan oleh Allah, sehingga Allah memberikan balasan kepadaku dengan laki-laki jelek. Tadi salah cerita, laki-laki itu masih tertidur lagi. Jadi sebab berbuat macam itu. Mungkin karena komunikasi yang bagus, amal ubudiyah, dan karena dia dekat kepada Allah, Allah jadikan aku sebagai balasannya. Mungkin disebabkan karena kemaksiatan dan kemungkaranku, sehingga Allah jadikan dia sebagai balasan kepadaku. Jadi dia dalam dua keadaan tadi, pasrah dan ridha, restu dengan ketetapan takdir. Nah, jadi yang semacam ini mungkin kita yang pernah duduk di bangku kuliah, kadang-kadang kita masih teringat dengan teman-teman kita dilamar oleh anak menteri, dilamar oleh siapa, tapi yang pada akhirnya kawin dengan laki-laki di sini ketampanan itu tidak ada langsung. Kita pun terasa boleh bagaimana awalnya memilihnya 2 malam kan? Dan suasana api tak ada pun, masih lama bukan sampai kapan yang memilih. Nah, seperti itu. Jadi jawabannya seperti tadi, mungkin hubungan si laki-laki tadi itu akrab dekat dengan Allah, sehingga antara daripada balasannya Allah bagikan dia pasangan hidup yang ideal. Kembali di cerita cemburu yang membabi buta. Jadi saat ketika aku lamar dia tidak berkenan dengan aku, begitu dilamar oleh orang lain, ternyata dia berkenan untuk menerimanya. Cemburuku pun membabi buta, maka aku tidak pikir panjang, aku pun membunuhnya. Qala bahali bin taubatin, saya datang kemari nak tanya dengan tu guru, apakah ada taubat, ada cara untuk aku menebus kesalahanku? Hali bin taubatin. Jadi Sayyidina Abdullah bin Abbas langsung menanyakan, qala ummuka hayya, mak kamu masih hidup, mak kamu masih ada, kamu punya mata? Qala ummuka hayyatun, qala la, saya sudah tidak punya mak. Qala tub ilallahi azza wa jalla, bertobatlah kamu kepada Allah Jalla wa ala, dan bertakarublah kamu kepada Allah dengan semampu yang Anda laksanakan. Baca aku. Maka kata rawi Sayyiduna Atta bin Yasar, maka dengan aku pun datang menemui Sayyidina Abdullah bin Abbas dan aku tanyakan, kenapa tadi dengan tu guru bertanya kepada si pemuda yang membunuh perempuan tersebut, apakah mak Anda masih hidup? Lima jasa tuan hayati ummi. Jadi kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, inilah a'lamu amalan, aku tidak pernah mengenal suatu amalan yang
ada amalan. Sembahyangnya, puasanya, sedekahnya, infaknya, zakatnya, dermanya, membantu masa banjir, memberikan segala keperluan, kendurinya, atau juga dengan acara selamatannya, haji dan umrahnya. Saudara saja daripada sejumlah sekian amalan yang kita laksanakan, tidak ada yang menandingi pahala kita berbakti kepada ibu kandung kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Laporan polisi telah berdatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah pengaruh daripada salafi di sana. Sebab tadi tajuk kami depan maghrib. Kadang-kadang ketidakmampuan kita ke sesuatu itu bukan karena kesalahan kita, tapi justru karena hambatan-hambatan daripada lingkungan dan juga daripada orang lain. Kalau tak jelas permasalahannya, kita buat suatu perumpamaan. Gara-gara 1, 2, 3 penumpang terlambat datang, akhirnya puasa kita ditangguhkan keberangkatan. Apakah kira-kira penumpang yang hal itu ada kesalahan? Tidak ada kesalahan. Cikin awal, B kita alhamdulillah oke, set kita sudah duduk, bagasi kita dibit kentengan sudah kita letakkan pada tempatnya, tali kereta sudah kita pasang, meja sudah kembali pada tempat asalnya, handphone sebelum masuk lagi sudah kita matikan. Tapi kenapa pesawat itu tak diterbangkan? Karena ada satu penumpang yang terlambat. Jadi supaya kita dapat memahami bahasa yang kita bahasakan tadi pada di bawah, gara-gara kejanggalan daripada masyarakat, gara-gara kemaksiatan dan kemungkaran daripada lingkungan, itu boleh menghambat kemudahan komunikasi urusan ubudiyah kita kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi ketidakmudahan kita dalam beribadah, ketidakmampuan kita dalam melaksanakan kebajikan, itu tidak mutlak asbab musababnya daripada kita. Kadang-kadang asbab musababnya daripada lingkungan. Apakah kesalahan daripada pesawat sampai dengan pesawat tidak boleh terbang? Tidak. Gara-gara kena jerebu, gara-gara kena udara mampu untuk menghalang kemudahan lalu lintas, penerbangan yang terbang. Maka macam pula juga dengan udara ibadah, gara-gara kena di masyarakat, ada yang durhaka, ada yang penipu, ada yang pembohong, ataupun juga dengan atasannya, ataupun juga dengan rakyat, atau dengan sesiapa saja yang terbabit kepada perkara-perkara janggal, itu boleh menjadi asbab kita terhalang daripada berbagai karunia dan anugerah Allah Jalla wa'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala tasa'altu. Selesai. Jadi untuk kita pada malam hari ini, kita ucapkan sabas, ucapkan selamat, kita ucapkan hanian terhadap kita yang masih ada mak di rumah, itu sebagai satu karunia. Jangan sampai dengan kita tidak berhasil untuk kita mendapatkan surga yang abadi daripada Allah melalui kedua ibu bapa atau melalui salah satu daripada keduanya. Pandai-pandai mensiasati, pandai-pandai dengan kita memberikan penjelasan dan keterangan kepada istri dan suami. Kalau pada saat dengan suami tidak paham, maka akan jadi penghalang kita untuk kita berbakti kepada mak dan ayah. Kalau pada saat dengan istri tidak mengerti, itu akan jadi penghambat kita untuk kita taat dan bakti. Gara-gara karena istri tidak paham, abang jangan macam tuh, abang sejak kawin dengan saya selalu saja melebihkan mak abang daripada aku, mak saja diperhatikan, mak saja yang dilayan. Nah, itu kita kena bagi maklumat, kita kena bagi keterangan dan penjelasan. Macam juga sebaliknya, seketika dengan istri kita, masya Allah, tabarakallah, memang betul-betul memberikan tumpuan dan perhatian kepada kedua ibu bapa dia sendiri. Justru dengan kita menjadi penunjang bagaimana agar dengan istri kita senantiasa dan selalu berbakti taat dan setia kepada kedua ibu bapanya, begitu juga sebaliknya. Jadi kalau boleh istri yang menjalankan kepada suami, abang dan mama datang dari kampung, abang sejak seminggu ini tak ada pun hubungi mak, tak ada telepon, tak pernah tanya cuma akak dan mak di kampung, ada ayah di kampung, cuma abang ambillah ruang waktu, ambillah
kesempatan untuk kita beli kampung itu kita terus sekali dengan keluarga di kampung. Abang sudah lama tidak berhubungan dengan mereka. Abang Masya Allah tabarakallah belajar banyak, duit ke sana dan kemari, tapi ada terkirim duit untuk emak, ada terkirim duit untuk ayah. Nah itu istri yang bilang. Begitu juga sebaliknya. Masya Allah mama melulu. Dan dia tak dapat surga daripada mak dan bapaknya. Bagaimana juga sebaliknya, kita juga sepatutnya seperti itu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ta'uri ada rajulun Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki datang menemui baginda Nabi dan seraya bertanya, ma ta'uri, apa yang baginda nak perintahkan kepadaku? Nabi kita bersabda, baktilah kamu kepada mak kandung Anda. Suma'ada, kemudian dia kembali. Nabi kita bersabda, baktilah kamu kepada mak kandungmu. Kemudian dia datang kembali, menanyakan kembali Nabi kita pun juga tetap dengan jawaban yang sama, baktilah kamu dengan ibu kandungmu. Kemudian dia kembali untuk kalian keempat, waqala bil abaka, berbaktilah Anda kepada bapak Anda. Baik, dengan menghubungkan kepada tiga benda yang kita sebutkan tadi, tiga perkara yang dengan orang tua laki-laki kita tidak akan mampu untuk melaksanakannya. Satu, hamil, yang kedua melahirkan, kemudian yang ketiga itu adalah penyusuan. Masa di Johor, bukan di Bali, Greek di Greek baru-baru. Pertanyaan